Rin. Andi, selamat ya, semoga bahagia. Terima kasih. Tangan kamu kenapa? Su, sini saya lihat. Saya akan menikah. Mana mungkin kamu menikah? Kamu mencintai saya. Kamu sungguh-sungguh mencintai saya. Kamu sungguh-sungguh mencintai saya, kan? Kamu tahu sendiri jawabannya. Tadi saya berpikir, tanpa cinta tidak akan ada pernikahan. Tapi semuanya nggak selalu begitu. Cinta dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Kita saling mencintai. Tapi kamu menikah dengan Andi. Saya sudah tidak punya gairah untuk berumah tangga. Saya udah nggak peduli. Siapapun yang dipilih ibu untuk menjadi calon istri saya bodo amat. Jadi ibu yang memilihkan calon istri untuk kamu? Siapa, Har? Apa bedanya buat saya? Siapapun sama saja. Saya juga tidak akan pernah mendapatkan wanita yang saya cintai. Siapa, Har? Siapa? Sukma. Masuk.
Kalau tidak penting benar, tolong jangan ganggu dulu. Karena ibu harus segera menghitung uang penggunaan yang sudah dikeluarkan Haris untuk perkawinan ini. Ibu menginginkan Haris menikahi Sukma. Kenapa? Sebetulnya Sukma lebih cocok dengan Andi. Tapi Andi terlanjur mencintai kamu. Jangankan untuk merayu. Sukma itu menatap mata laki-laki saja dia tidak berani. Mana mungkin dia bisa mengalihkan cinta Andi. Yang saya bicarakan bukan Sukma, Bu. Haris. Saya ingin penjelasan Ibu. Kenapa Haris harus menikahi Sukma? Menjodohkan Haris dengan Sukma bukanlah persoalan yang gampang. Biasanya Haris itu mata keranjang. Dia tidak boleh melihat perempuan yang mulus. Selalu saja ingin mencobanya. Tapi dia sekarang alim. Jangankan tertarik pada Sukma, menoleh pun dia enggan. Haris mencintai saya, Bu. Kalau Haris tidak mencintai kamu, Ibu tidak akan mendesak agar Haris segera menikah. Mana bisa dia mencintai kamu, sementara kamu sudah menikah dengan Andi. Kenapa Ibu tidak membicarakan persoalan ini dengan saya? Kenapa Ibu harus membicarakan dulu semua persoalan ini dengan kamu? Bu, Haris ayah dari anak yang saya kandung. Anakmu butuh seorang ibu. Ibu kan sudah janji. Kalau saya mempercepat pernikahan saya dengan Andi, saya tidak akan berpisah dengan anak saya. Siapa yang bikin janji begitu? Ibu ingat setiap patah kata yang pernah Ibu ucapkan. Setelah malam pengantin nanti, mungkin kamu bisa bilang bahwa bayi yang kamu kandung adalah anak Andi. Mungkin. Ya, kemungkinan lain bisa saja terjadi. Kamu tahu sendiri, orang yang punya penyakit jantung macam Andi tidak bisa memberikan keturunan. Dan Andi sendiri pun tahu bahwa dia tidak sanggup memberikan apa yang seharusnya diberikan pada malam pengantinnya. Kita cuma berusaha. Kalau gagal, Bu, Justru untuk menjaga kemungkinan itu, Ibu ingin sekali agar Haris menikahi Sukma. kenapa harus Sukma? Apa kamu bisa mencarikan calon ibu yang mau dengan segenap ketulusannya untuk merawat, mendidik, membesarkan bayi yang kamu kandung, sekaligus menerima Haris bagaimana adanya, padahal dia tahu bahwa suaminya mencintai kamu. Dan bayi yang harus dia rawat itu adalah hasil hubungan gelap suaminya dengan kamu. Kalau kamu bisa, Ibu akan senang sekali. Kamu mendapatkan perempuan semacam itu yang lebih baik bila dibandingkan dengan Sukma. Sampai hati Ibu memisahkan saya dengan bayi saya. Sampai hati kamu mengkhianati Andi. Padahal Andi begitu mencintaimu. Karena pengkhianatan kalian, semuanya jadi berantakan begini. Seharusnya kamu mengucapkan terima kasih. Ibu masih sanggup mencarikan jalan yang terbaik buat kita semua. Menurut kamu, apa kekurangan Sukma? Biarpun dia tidak cantik, toh dia tidak jelek. Semakin lama dipandang, kecantikan yang tersembunyi semakin memperlihatkan keasliannya. Dia itu baik hati, sopan, alim. Dan masih ada lagi 1001 macam alasan yang pantas mengangkatnya untuk menjadikan dia calon istri yang baik dan calon ibu yang baik.
Dandanan suar manis siapa biru tuan. Berapa lama lagi saya harus nunggu sampai kamu selesai dengan sketsa kamu? Sampai pagi mungkin. Sampai pagi? Saya tidak pernah bosan menggambar sketsa wajahmu, Rin. Ratusan kali saya menggambar wajahmu, tapi nggak ada satu sketsa pun yang sama. Tahu nggak? Tiap kali saya menggambar sketsa wajahmu, tiap kali itu pula saya menemukan detail-detail baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itulah yang menarik dari kamu. Malam ini, kamu nggak cuma bisa melihat detail yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, tapi kamu bisa melihat seluruh detail pada diri saya. Andi, kita sudah menikah. Saya istri kamu, dan saya sepenuhnya milik kamu. Kamu bukan cuma bisa menggambar sketsa wajah saya. Tapi kamu bisa melakukan apa saja. Apa saja yang terlintas dalam benak kamu. Rin, persoalan ini kan kita sudah bicarakan sebelumnya. Kamu kan kuliah kedokteran. Kamu pasti lebih tahu resiko menikah dengan seorang yang punya penyakit jantung, iya kan? Kamu mau kemana? Itu kan dokter yang bilang. Buktinya sampai sekarang jantung kamu masih berdenyut. Iya, tapi sekarang persoalannya berbeda, Rin. Apa sih bedanya? Saya takut mengecewakan kamu. Setiap persoalan bisa diatasi. Kita nggak boleh lari atau menutup mata. Tapi kita bisa menghadapinya bersama. Ya, kamu benar, Rin. Kita sudah menikah. Kita sudah menentukan pilihan. Kamu istri saya. Saya suami kamu. Sudah seharusnya saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Saya rasa begitu. Kamu tegang sekali. Enggak. Saya cuma merasa Kalau nanti saya menjerit, kamu jangan kaget ya.
Bagus, Pak. Bagus sekali belajar ini, Pak. Benar, Pak. Bagus. Mama. Saya suka sekali lagu ini. Daul Kasih adalah seorang yang sangat setia sama raja. Sampai-sampai dia mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan raja dan negeri Sam. Dan Daul Kasih jatuh cinta sama Johar Mani. Tapi rajanya malah mau mengawini Johar Mani. Disitulah menariknya. Kisah tragis disajikan dengan humor. Katakan, kau tidak usah takut. Aku selalu cinta sama kamu. Janji. Iya, lucu sekali. Lucu. Lucu sekali. Waktu dokter bilang, saya tidak akan bertahan hidup lama. Saya bisa melihat dari wajah mereka keheranan. Setiap kali saya datang dengan jantung yang masih berdenyut. Hati kecil saya berkata, mereka keliru. Ketika mereka bilang, saya tidak akan sanggup memberikan keturunan. Hati kecil saya kembali berkata, mereka akan keliru untuk kedua kalinya. Tapi, kali ini mereka benar. Ini yang pertama. Dan bukan untuk yang terakhir. Kita masih punya banyak waktu, Andi. Saya nggak sanggup melakukannya. Saya telah mengecewakan kamu, Rin. Kamu kecewa? Tentu pasti kamu kecewa. penyelundup tembakau bisa dijerat dengan 3 undang-undang sekaligus. Jika menimbun untuk kemudian diekspor dengan bekerjasama dengan oknum bulog atau dolok, pelakunya dapat dikenakan tindak pidana korupsi, undang-undang kepabeanan dan tindak pidana ekonomi dengan ancaman selalu bilang, hukuman mati. Dalam acara tanya jawab, pandang seorang laki-laki menangis, Menkes Muladi mendapat banyak apalagi menangis di depan perempuan. seputar sanksi yang diberikan kepada para penimbun ataupun penyelundup 9 Kamu bukan Haris. menyebabkan kelangkaan dan melambung. Kalau saya menangis, saya bukan laki-laki. Air mata itu bukan cuma milik perempuan. Siapapun boleh menangis. Kalau kamu mau, kamu boleh menangis di depan siapa saja. Sedangkan sanksi pidana ekonomi hukumannya berupa Dan kamu
masih tetap seorang laki-laki walaupun kamu menangis di depan perempuan. Bagaimana kamu bisa bilang saya laki-laki? Seharusnya malam ini adalah malam yang paling membahagiakan untuk kamu, Rin. Untuk kita. Maafkan saya. Jangan pernah punya pikiran kamu tidak bisa membahagiakan saya. Saya bahagia bisa menikah dengan kamu. Karena saya mencintai kamu. Saya bahagia. Bahagia sekali. Maafkan saya. Sukma! 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 Buka pintunya! Saya hitung sampai 3. Sukma! Sukma! Kenapa pintunya dikunci? Kenapa dikunci? Jawab! Saya ketiduran. Ngomong yang keras! Saya ketiduran. Saya sudah katakan, kalau saya pergi, saya tidak pernah bawa kunci. Kalau kamu mau tidur, taruh kunci di atas pintu. Apa sih susahnya naruh kunci di atas pintu? Jam berapa sekarang? Ngomong sama kamu kayak ngomong sama patung. Jam berapa sekarang? Jam 11:30. Belum jam 12, itu sudah dikunci. Dan kamu ketiduran. Dari dulu saya sudah katakan. Kadang-kadang saya pulang larut. Kadang-kadang sampai pagi. Sudah berapa kali saya bilang. Kalau kamu ketiduran, taruh kunci di atas pintu. Taruh kunci di atas pintu. Haris, kamu ini ngapain? Kenapa malah begini ribut? Kayak orang kesurupan. Saya pulang. Sukma sudah tidur. Dan pintunya dikunci. Dari dulu saya sudah katakan. Saya paling benci kalau pulang dalam keadaan capek, pintunya sudah dikunci. Maafkan saya. Kamu nggak bersalah, Sukma. Saya tidak keberatan kamu tidur duluan. Kamu tidur sejak sore pun tidak apa-apa. Kalau kamu ngantuk, tidur aja. Tidak usah nungguin saya. Asalkan kuncinya taruh di atas pintu. Haris, kamu boleh berteriak di kantormu sana. Sukma ini bukan pegawaimu, bukan pembantu rumah tangga. Berapa sih kamu gaji dia? Sudah beruntung dia mau taruh kunci di atas pintu. Kamu ini jangan rasa sok berkuasa. Petentang-petenteng kayak jagoan. Memang selama ini kamu telah membiayai hidup ibu dan Andi. Tapi Sukma, dia bisa hidup sendiri dengan mengajar tari. Ingat Haris, selama Sukma tinggal di rumah ini, di sini, sesen pun dia tidak pernah memakan duitmu. Saya cuma minta pintunya jangan dikunci. Apa susahnya sih?
Jangan kemana-mana sebelum persoalan ini selesai. Riz, kamu ini selalu ribut soal pintu dikunci. Memang setiap malam kamu selalu pulang larut. Padahal Sukma selalu menunggu di depan pintu. Padahal itu bukan tugasnya. Dan dia hanya ketiduran sehari saja. 1 kali saja. Mungkin dia merasa kecapean karena kurang istirahat selama mempersiapkan pernikahan Andi. Hah, kamu mabuk ya? Saya mabuk. Saya memang pemabuk. Kamu juga tahu saya pemabuk. Saya selalu katakan sama kamu, saya pulang larut malam karena lembur. Bohong. Itu semua bohong. Saya tidak pernah lembur. Saya mabuk. Saya main perempuan. Saya mata keranjang. Haris, Kamu tahu dari mana saya dapat uang? Padahal kamu sendiri tahu berapa gaji saya. Tapi saya punya uang. Saya kasih tahu sama kamu. Pimpinan saya adalah seorang wanita yang kesepian. Sukma, tolong jangan dengerin Haris. Jangan, Sukma. Dengarkan saya, Sukma. Kamu ingat, waktu saya dan Rini masuk kamar, saya menutup pintu itu. Saya bilang, saya membicarakan soal Andi. Itu bohong, bohong semua. Kamu sendiri tahu apa yang terjadi. Saya mencintai Rini. Rini sudah resmi menjadi istrinya Andi. Ibu sendiri yang menginginkan saya menikah dengan Sukma. Ya, kamu sudah memenuhi permintaan ibu, Haris. Memang. Saya sudah tidak peduli lagi saya mau menikah dengan siapa aja. Terserah, terserah ibu. Asal jangan dengan Sukma. Sukma terlalu baik untuk saya. Saya ini bajingan. Tukang mabuk, tukang main perempuan. Kadang-kadang pulang, kadang-kadang tidak. Kamu mau menikah dengan laki-laki macam begitu? Satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Saya tidak mencintai kamu, Sukma. Cinta saya sudah habis, sudah ludes. Seluruh cinta saya sudah berikan untuk Rini. Kamu mau menikah dengan laki-laki yang tidak pernah mencintai kamu? Jawab! Jawab pertanyaan Haris, Sukma. Jawab sejujurnya. Apa adanya. Kamu mau menikah dengan Haris? Dengan laki-laki yang tidak pernah mencintai kamu. Haris! Saya bersedia menikah dengan Mas Haris. Benar-benar gila perempuan itu. Mau menikah dengan laki-laki yang tidak pernah mencintainya. Masuk akal. Saya yang salah, Bu. Saya minta maaf. Seharusnya saya menaruh kunci di atas pintu. Saya ceroboh. Wes ora apa-apa kok, Nduk. Kowe iki kesel banget. Kekeselen. Wes rasa dipikirke. Loko Haris kan ape karepe dhewe. Kabeh omongane Haris ora sambut lepo kisah jroning atimu. Wong dekne iki lagi mabuk. Wes, kowe memang ketok kesel banget. Lebih sih saiki kowe turu ya, istirahat. Wes, terima ke ya, Nduk ya. Ya. Saya minta maaf, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan tidur sebelum Mas Haris pulang.
menaruh kunci di atas pintu. Ya, wis ora apa-apa kok. Loh, Riz, gimana sih kok kamu belum siap? Kok jas belum dipakai? Riz, itu tamu-tamu undangan sebentar lagi datang loh. Jangan bikin malu ibu. Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ibu sudah membayar uang muka rumah kontrakan. Dan setelah selesai pernikahan kamu ini, kamu dan Sukma segera bisa langsung pindah ke rumah kontrakan itu. Itu terserah ibu aja lah. Sebetulnya Sukma tidak akan menolak kalau ibu minta supaya dia menemani ibu di rumah kita. Tapi ibu tidak mau. Seorang istri pasti ingin menata rumahnya sendiri. Ya, untuk sementara kontrak saja dululah. Toh, kalian belum tentu mengenal lingkungannya, belum tentu senang dengan lingkungannya. Tapi kalau kamu ingin beli rumah dengan kredit, wah itu lebih baik. Kamu ingin beli rumah atau tanah, kamu bisa membangunnya dengan selera kamu sendiri, selera kalian sendiri. Itu juga terserah ibu. Ibu juga sudah siapkan tiket buat Andi. Pagi ini kalian menikah, dan nanti sore Andi segera berangkat ke Amsterdam. Terserah ibu aja lah. Haris, ibu paling tidak suka dengar kata-kata terserah, terserah, terserah. Saya harus ngomong apa lagi, Bu? Semuanya kan ibu yang ngatur. Semuanya juga ibu yang putuskan. Saya, Rini, Andi, Sukma, semua itu cuma boneka yang harus nuruti kehendak ibu. Ternyata kamu tidak mengetahui, tidak mau mengerti maksud ibu. Saya ngerti maksud ibu. Saya harus berpura-pura mencintai Sukma. Saya harus hidup bahagia sebagai pengantin baru. Saya harus menutup-nutupi perasaan saya yang hancur. Kenapa? Karena wanita yang saya cintai telah menikah dengan adik saya sendiri. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya harus menyelamatkan jantung Andi. Cuma itu kan yang ibu inginkan? Ya, cuma itu. Atau masih ada yang ibu inginkan dari saya? Ya, kamu sekarang segera pakai jas kamu supaya tamu-tamu dan petugas catatan sipil tidak terlalu lama menunggu. Haris, dengar. Ada satu hal lagi. Tolong, jangan bentak-bentak ibu. Satu terkasih.